Hiyo Tamagon! Seperti biasa, Tamagon buka dulu videonya dengan menyapa kalian. Bagaimana kabar kalian untuk saat ini? Selalu atur pola hidup sehat kalian di kala pandemi ini ya. Dan tentunya ingatkan juga orang-orang terdekat kalian dengan hal ini. Akhirnya kita bisa melihat tidak hanya mental dari Momonosuke yang luar biasa. Kali ini kita pun mendapatkan kejutan bahwa Momonosuke dengan bentuk naganya mampu untuk membuat Kaido kesakitan. Dalam bentuk naganya ini pun dia bisa setidaknya melakukan perlawanan dan menjadi support yang sangat bagus bagi Luffy dalam melakukan pertarungannya dengan Kaido. Minggu ini kita dikejutkan lagi dengan isi dari One Piece chapter 1026 yang memperlihatkan banyak sekali hal yang menarik. Dimulai dari Momonosuke yang berhasil membuat Kaido kesakitan karena gigitannya. Tentunya ada juga karakter yang sudah dipastikan kalah yang dimana itu adalah pihak dari bajak laut Beast sendiri. Yang tumbang adalah Perospero dan juga Jack the Drow. Kekuatan sulong menunjukkan amarahnya pada chapter kita kali ini. Nah, bagaimanakah isi lengkap dan keseruan yang ada pada chapter kita kali ini? Jadi, kita akan review dan juga analisa beberapa hal yang menarik yang sudah Tamagon rangkum dalam video kita kali ini. Sebelum kita masuk ke dalam videonya, Tamagon ingin memberikan info. Banyak yang bertanya di kolom komentar maupun di DM Instagram mengenai kapan Tamagon membahas manga lain selain One Piece, semisal One Punch Man atau Kimetsu no Yaiba. Nah, kali ini Tamagon merekomendasikan sebuah channel yang dimana membahas banyak hal yang menarik tentang manga-manga yang lagi naik daun, atau mungkin manga favorit kalian dibahas juga di channel ini. Nama channelnya bernama Endesu. Ada manga lain yang dibahas di channel ini dan tentunya pembahasannya pun sangat menarik. Ini berisikan tentang fakta, ulasan, serta review manga chapter terbaru yang tentunya sangat sayang untuk dilewatkan. Di channel Endesu ini tentunya kita bisa melihat cerita perjalanan si botak berjubah yaitu Saitama, yang dimana di sini terdapat review chapter dari One Punch Man yang selalu terupdate. Di sini juga tentunya ada si Chibi Nezuko-chan yang tidak mungkin kalian lewatkan pembahasannya, bukan? Ada banyak sekali fakta-fakta menarik dan juga unik mengenai anime Kimetsu no Yaiba. Nah, bagi dari kalian yang ngikutin manganya, silahkan langsung berlayar ke Endesu channel ya, dan subscribe dengan cara klik kartu pada pojok kanan atas video ini. Atau, Tamagon sudah cantumkan link channelnya di deskripsi video ini. Tentunya, mari kita support bersama para kreator yang berkecimpung dalam dunia anime dan juga manga. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar! Chapter 1026 kita kali ini diberi judul Crucial Time, atau yang diistilahkan waktu penentuan. Tentu saja judul ini akan mengarahkan kita pada pertarungan di atas puncak Onigashima yang sudah akan mencapai klimaks. Yamato, Momonosuke dan juga Luffy akan berhadapan dengan Kaido. Pertempuran mereka adalah pertempuran yang paling menentukan nasib dari negeri Wano Kuni ini. Butuh berpuluh-puluh tahun bagi aliansi samurai dan juga penduduk asli negeri Wano menantikan pertarungan yang sudah mereka lihat ini. Nah, pada chapter kali ini kita mendapatkan sebuah sampul yang dimana terlihat Nami dan Leo sedang membuat teaser untuk anak singa yang berada di sebelah ayahnya, dimana mereka ini adalah seorang Ming. Nah, mereka pun ada di sebuah toko dengan desain kaos anak singa ini adalah singa bulan matahari yang dibuat Bell-Mary untuk Nami ketika dia masih kecil. Halaman pertama memperlihatkan ibu kota bunga. Di sana terlihat ada orang-orang yang sedang menikmati festival. Di sini terlihat Tiguyama yang bertanya kepada Toko apakah dia bersenang-senang di festival ini. Kita pun bisa melihat kilas balik dari Tama yang meninggalkan Wano Kuni setelah speed dengan perahu menuju Onigashima. Tama pun memberitahu Tiguyama bahwa dia harus pergi membantu di Onigashima. Meskipun dia tidak tahu apakah dia akan kembali nanti. Speed bilang dia akan melindungi Tama di sana. Dan kita pun beralih ke masa sekarang yang dimana Tiguyama bertanya apakah Tama ini sudah aman di Onigashima. Langit di ibu kota bunga pun tertutup oleh awan. Jadi orang-orang di festival itu tidak bisa melihat Onigashima mendekati ibu kota bunga. Kemudian panel pun dipotong kembali dan kita akan menuju ke atap Onigashima. Di sana kita bisa melihat seorang pria dari pasukan Kaido yang mengamati pertempuran dan melaporkan situasinya kepada yang lainnya. Suara dia diperkuat untuk didengar ke seluruh kastil. Nah, pasukan Kaido yang bernama Mary ini pun melaporkan tentang naga misterius yang ada di atas. Dia berkata saat ini di atap ada seorang anak muda yang terluka yang bernama Yamato. Di langit pun ada sesuatu yang luar biasa. Dua naga berhadapan. Naga biru itu adalah Kaido sama, sedangkan naga dari pink itu adalah aliansi dari bajak laut topi jerami. Yamato pun terlihat menatap Momonosuke saat dia mengingat beberapa kata yang Momonosuke ini katakan padanya saat dia masih anak-anak. Momonosuke berkata, kalau saja aku bisa berubah menjadi monster seperti Kaido, itu akan sangat mudah membantu semua orang. Nah, bawahan dari Kaido ini terus berbicara. Ia mengatakan bahwa identitas dari naga merah muda tidak dikenal, tetapi tidak ada keraguan bahwa itu adalah musuh. Kita bisa melihat di sini bahwa Queen terkejut pada laporan yang dikatakan oleh pasukan dari Kaido itu. Queen ini pun bertanya apakah Yamato yang menghentikan Kaido.
Nah, kemudian kita ditujukan kembali pertarungan antara naga di sana. Kaido membuka mulutnya dan bersiap untuk menembakkan bolo bird-nya. Luffy pun memberitahu Momonosuke untuk menembak sesuatu dari mulutnya. Namun, Momonosuke tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Kaido pun akhirnya menembakkan bolo bird dan Momonosuke nyaris tidak berhasil untuk menghindarinya. Luffy pun mengatakan sesuatu kepada Momonosuke yang mengejutkan dia. Namun, kita tidak tahu apa itu. Kemudian dia lanjut melompat ke arah dari Kaido. Luffy pun mempersiapkan lengan kirinya dan menyerang Kaido dengan Gomu Gomu no Elephant Gun. Itu pun memukul kepala dari Kaido yang berefek kepalanya menabrak tanah. Momo pun terlihat berpikir tentang apa yang dikatakan Luffy tadi. Luffy berkata, "Hei Momo, gigit Kaido." Momo menjawab dia tidak bisa melakukannya. Nah, pada saat percakapan mereka, Momonosuke mengingat serangan Kaido di Kastil Kuri setelah kematian Oden dan bagaimana Kaido menyerang ibunya. Nah, saat itulah Momonosuke mengumpulkan keberaniannya yang cukup dan memberikan gigitan kuat kepada Kaido. Kaido pun terlihat meringis kesakitan. Momonosuke terus mengingat saat Kaido memberitahunya bahwa ayahnya adalah orang yang bodoh dan menggigitnya pun lebih keras. Namun, kali ini Kaido berbalik dan terlihat sangat kesal padanya. Momonosuke pun berkata, "Kau telah menghancurkan Wano Kuni. Aku harus menghentikanmu bagaimanapun juga." Nah, melihat situasi ini, Yamato pun lari untuk membantu Momonosuke. Namun Luffy datang lebih dulu dan meninju wajah dari Kaido. Dan kemudian panel mereka pun usai sampai di sana. Kemudian lanjut dipotong ke ruang harta karun di lantai 2. Di sana terlihat langit yang sudah tertutup oleh awan. Jadi Inuarashi telah kembali ke bentuk normalnya dan mengalami kelelahan. Jack di sana berkata, "Bulan telah berhenti menyinari malam ini. Jika kau ingin menyerang aku satu kali lagi, kau tidak akan bisa berdiri lagi." Kemudian terlihat situasi yang sama di mana Nekomamushi berada dalam situasi yang terdesak. Dia hampir tidak memiliki kekuatan sama sekali melawan Perospero. Perospero di sana berbicara sambil memegang kapak permen yang sangat besar. Perospero mengatakan, "Jangan salahkan bulan, kalian kurang beruntung kali ini. Perorin, keberuntunganku terlalu kuat untuk saat ini." Di sana pun Carrot dan Wanda terlihat menonton tanpa bisa melakukan apa-apa. Kemudian dipotong dan sekarang kita menuju ke atap kastil lagi. Di sana Luffy berkata, "Apa yang baru saja kau gigit itu adalah seorang Yonko. Jadi apakah ada sesuatu di dunia ini yang masih kau takutkan?" Kemudian dengan kalimat itu, mental Momonosuke pun bangkit. Dia pun pergi terbang untuk menghentikan Onigashima. Nah, sesaat setelah itu kita bisa melihat Zoro dan juga Sanji berbalik melawan King dan juga Queen. Di sela-sela pertarungan mereka pun melihat naga pink dari Momonosuke terbang. Luffy pun berkata kepada Momonosuke, "Serahkan Kaido kepadaku, aku pasti akan menang." Kita pun sekarang memiliki halaman ganda yang luar biasa. Nah, dalam bagian kanan halaman ganda ini, kita bisa melihat Luffy dan juga Kaido dengan sangat serius. Di tengah-tengahnya, kita bisa melihat kegembiraan para aliansi samurai dengan kata-kata dari Luffy tadi. Kita di sana juga bisa melihat reaksi dari beberapa karakter, seperti Tama, Nami, dan juga Franky. Di panel ini pun terlihat Big Mom yang tertawa. Kid dan Law pun terlihat di panel ini. Kemudian Kaido pun berubah menjadi bentuk hibridanya dan langsung pergi menemui Luffy. Kaido pun menanyakan sesuatu ke Luffy. "Apakah kau pikir kau masih ada kemungkinan bisa memukulku?" Luffy pun menjawabnya, "Selama aku masih hidup, kemungkinan itu tidak akan terbatas." Panel mengesankan pun dimulai. Kaido menyerang dengan kanabonya dan Luffy menyerang dengan tinjunya. Keduanya pun menggunakan Hausoku Haki miliknya. Efeknya pun luar biasa, yang dimana ada gelombang kejut petir hitam yang besar, namun serangan dari mereka tidak tersentuh satu sama lain. Dampak gesekan Hausoku Haki mereka sangat kuat hingga awan mulai terpisah dan langit pun terbelah. Nah, lagi-lagi terlihat pasukan Kaido yang bernama Mary mengamati dan melaporkan pertempuran apa yang terjadi pada seluruh kastil sebelum dia dikalahkan oleh Haki Raja dari kedua monster ini. Sesaat setelah itu, langit pun terbuka dan bulan purnama dapat terlihat dengan jelas kembali. Kemudian Inuarashi dan Nekomamushi pun berubah menjadi sulung. Inuarashi berkata, "Apa yang kau katakan?" Lanjut Nekomamushi berkata, "Di mana keberuntunganmu sekarang wahai permen lollipop?" Mereka berdua kemudian menggunakan sebuah jurus, Oden Itoryu, Nico Nekobam, dan Inuspire. Nekomamushi melakukan pukulan kuat ke arah Perospero, menghancurkan sebagian topinya dan mematahkan lengan permen dari Perospero. Inuarashi pun sama, menyerang dengan kaki pedangnya seperti tombak, mematahkan ikat pinggang dari Jack dan menusuk perut dari Jack. Efek serangan kedua sulung ini pun berhasil. Perospero dan Jack the Droid akhirnya bisa dikalahkan.
Nah, kita pun sampai di akhir chapter ini. Di akhir chapter memperlihatkan pintu kecil yang terbuka di dekat tempat Jack dan Inuarashi sedang bertarung. Nah, tiba-tiba si Ompong Orochi pun muncul. Orochi berkata, Jack dikalahkan, itu tidak ada hubungannya denganku. Akhirnya si Ompong Yamata no Orochi bangkit kembali. Itu pun menutup akhir chapter 1026 kita kali ini. Kali ini kita akan masuk ke dalam analisa dan juga membahas poin-poin penting yang menarik yang ada pada chapter 1026 kali ini. Kita akan mulai dari gesekan Hausoko Haki dari Kaido dan juga Luffy pada chapter kali ini. Tentu saja kita mengetahui semua buah gesekan Hausoko Haki yang seperti Luffy dan Kaido ini alami di chapter ini tidak hanya sekali diperlihatkan oleh Oda Sensei. Yonko yang lainnya juga pernah mengalami hal yang serupa. Seperti halnya Shirohige dan juga Shanks, begitupun Yonko, Big Mom, dan juga Kaido. Kesemua efek dari serangan gesekan Haki Raja milik mereka berimbas kepada langit atau awan yang terbelah di atas area pertempuran mereka. Nah, bagaimanakah hal ini bisa terjadi? Haki adalah kekuatan misterius yang memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan energi spiritual dari dalam diri mereka sendiri. Ini dapat digunakan untuk merasakan energi spiritual dari orang lain dan memprediksi tindakan mereka, memberi pengguna lain lapisan pelindung energi spiritual, dan menaklukkan kemauan dari orang lain. Poinnya adalah, Haki itu adalah jenis energi spiritual yang ada dalam tubuh seseorang. Nah, kita akan beralih ke dalam sifat yang dimiliki oleh magnet. Magnet tentunya memiliki kandungan energi di dalamnya. Energi tersebut dibagi menjadi dua tipe, yaitu plus dan juga minus. Magnet memiliki gaya tarikan dan gaya tolakan. Apabila kutub yang sama didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Tentunya ini akan kita kaitkan kepada gesekan Hausoko Haki dari kedua belah pihak di chapter ini yang seperti layaknya gaya magnet. Luffy dan juga Kaido memiliki ambisi yang sama pada tiap kepribadian mereka. Mereka tentunya sama-sama ingin tanda petik mengambil alih negeri Wano Kuni, namun dengan cara yang berbeda. Luffy tentunya ingin menyelamatkan desa Wano Kuni, sedangkan Kaido sendiri ingin mengambil alih Wano Kuni dan menjadikan Wano Kuni ini sebagai markas mereka, mengubahnya menjadi pulau bajak laut alias New Onigashima. Tentu saja hal ini bertolak belakang dari kedua belah kubu. Ini akan sama halnya seperti sifat yang dimiliki oleh magnet, yang dimana Hausoko Haki dari kedua belah pihak akan bertolak belakang dan menyebabkan medan magnet saling bertolak satu sama lain. Dalam gesekan tersebut, mengisyaratkan bahwa siapa yang mempunyai Hausoko Haki dengan energi spiritual yang paling kuat akan memenangkan medan tolak-menolak energi tersebut dan berimbas kepada terpentalnya salah satu pihak karena energi spiritual dari belah pihak lebih kuat. Nah, sebaliknya jika kekuatan energi spiritual yang dikeluarkan dari kedua belah kubu nyaris sama, maka energi tersebut akan mencari celah untuk bisa keluar dari gaya tolak di area pertempuran itu. Nah, hal yang terjadi adalah energi spiritual dari masing-masing kubu ini mencari celah untuk keluar, yaitu ke atas area pertempuran, yang menyebabkan awan menjadi terbelah karena pengeluaran energi spiritual yang dihasilkan oleh kedua belah kubu. Sisi atas dari area pertempuran mereka menjadi lebih pas, karena lebih mudah energi spiritual ini untuk keluar. Tentunya area atas adalah area yang terbuka yang dimana pelepasan energi jadi lebih luas cakupannya dibanding di area bawah yang nyatanya area tersebut kondisinya sangat padat dan juga keras karena di bawah itu adalah tanah. Tentunya bisa saja energi spiritual ini keluar dan berimbas ke tanah. Jika energi ini melepaskan dirinya ke tanah, mungkin akan berimbas pada retaknya tanah dan juga menghasilkan gempa yang berskala cukup besar. Nah, mungkin nanti ada karakter lain yang coba Oda Sensei sampaikan akan melakukan hal yang sama seperti Luffy dan Kaido ini lakukan. Namun, nanti akan berefek ke tanah. Seperti halnya pada chapter ini yang mengeluarkan energi spiritualnya ke atas yang menyebabkan langit ini terbelah. Ada satu potensi penggunaan Hausoko Haki tingkat lanjut yang beda dari biasanya yang mungkin sebagian besar dari kita telah lihat dalam cerita. Itu adalah kekuatan untuk memanggil dan bahkan mengendalikan badai. Kisaran kemampuan ini bisa mulai dari memanggil badai, yang digambarkan sebagai awan yang berubah menjadi hitam, mengendalikan angin, dan bahkan ombak. Nah, kekuatan di balik Haki Raja tampaknya adalah tentang membangun intimidasi. Sejauh ini, intimidasi itu terjadi pada orang lain dan makhluk liar. Nah, bagaimana jika intimidasi tidak hanya atas orang lain, tetapi atas alam itu sendiri? Itulah mengapa ini akan menjadi versi lain dari Hausoko Haki tingkat lanjut. Model dari penggunaan Hausoko Haki bisa saja berbeda-beda pada tiap masing-masing karakter. Contohnya adalah fakta dari Oda Sensei yang mengatakan bahwa Luffy yang menjotos Kaido dengan tidak menyentuhnya sama sekali adalah penggunaan dari advance Hausoko Haki yang dibalutkan di tangan.
Nah, itu adalah variasi serangan dari Hosoku Haki. Bisa saja karakter lain juga dapat memanipulasi penggunaan dari energi Hosoku Haki ini menjadi variasi yang lain. Contoh, Monkey D. Dragon yang memvariasikan energi Hosoku Hakinya dengan cara mengintimidasi alam, seperti yang sering kali Oda tunjukkan dia punya kendali atas badai maupun angin. Karakter lain yang sering diikuti oleh tanda petik badai adalah Roger. Ketika Roger dan Shiki berhadapan satu sama lain, itu terjadi di tengah badai dan laut sedang mengamuk. Ceritanya bahwa dalam pertempuran itu badai menenggelamkan setengah dari armada Shiki. Kemudian hal ini berulang kembali dalam eksekusi Roger. Segera setelah dia dibunuh, hujan mulai turun. Nah, mungkin bisa jadi Roger menghentikan hujan dengan hakinya. Dan kemudian, begitu dia meninggal, tekanan itu dilepaskan dan hujan pun mulai turun. Akagami no Sense juga sering kita bilang dia punya kendali atas waktu yang dimana ia seringkali berpindah-pindah tempat dengan sangat cepat. Dengan secepat kilat, ia bisa pergi ke perang Marineford, ataupun ia menunjukkan batang hidungnya di markas besar Gorosei yaitu Marijoa. Nah, kemungkinan variasi dari Hosoku Haki miliknya adalah mengintimidasi waktu itu sendiri. Mungkinkah Luffy juga punya jenis energi Hosoku Haki yang ia coba variasikan nanti? Kita beralih dulu ke SBS volume 71. Di sana dijelaskan bahwa trio monster topi jerami memiliki spesialisasi hakinya masing-masing. Luffy dengan Hosoku Haki, Zoro dengan Bosu Soku Haki, dan Sanji dengan Kenbun Soku Haki. Ini menegaskan bahwa haki yang paling menjadi sorotan dari Luffy adalah Hosoku Haki. Nah, lalu apa keunggulan haki raja dari Luffy dibanding karakter pengguna haki raja yang lainnya? Bagaimana jika nantinya Hosoku Haki tinggal lanjut milik Luffy ini bisa dipadatkan di seluruh area pertempurannya? Yang temukan maksud di sini adalah Luffy ini bisa membubuhi area pertarungannya tersebut diselimuti oleh Hosoku Haki miliknya. Ini kurang lebih mirip halnya seperti haki yang ditunjukkan oleh Akagami no Sense saat masuk ke kapal Shirohige yaitu Moby Dick. Sense mengaliri area pertempurannya dengan haki rajanya yang berimbas kepada beberapa benda ataupun manusia yang berada di sana mendapatkan tekanan dari hakinya. Lihat saja kepada apa yang terjadi pada kayu kapal yang terbelah tanpa disentuh oleh Sense ini. Namun bedanya di sini, Luffy melapisi Hosoku Hakinya dengan elemen seperti udara, air maupun tanah yang berada di sekelilingnya. Ini artinya Luffy bisa menguasai elemen tersebut jika dia melapisi elemen tersebut menggunakan Hosoku Haki miliknya. Nah, ini akan bisa membantu Luffy dalam pertarungannya. Misalnya dia melapisi haki tersebut pada udara yang berefek kepada tekanan udara di area pertempurannya menjadi lebih cepat. Ia pun bisa membuat semacam gelombang kejut seperti halnya kekuatan yang dimiliki oleh Kuma. Luffy menyelimuti udara dengan haki, kemudian membuat satu titik di mana haki dan udara itu terkumpul, dan muncullah sejenis shockwave. Bagaimana jika kombinasi antara kekuatan Luffy dan juga Momonosuke akan terjadi nanti? Naga dari Momonosuke bisa saja seperti naga dari Kaido yang menguasai beberapa elemen dalam kemampuannya. Dia bisa mengendalikan api maupun angin yang ada di sekelilingnya. Bagaimana jika variasi dari Hosoku Haki milik Luffy bisa mengendalikan elemen yang dibuat oleh naga dari Momonosuke? Power up ini tentunya akan menjadi tambahan kekuatan bagi Luffy setelah pertarungan nanti melawan Kaido. Tentunya, elemen yang dihasilkan oleh naga dari Momonosuke ini belum maksimal, karena Momonosuke belum pernah menggunakan kekuatan ini sama sekali. Jadi, tugas dari Luffy adalah memaksimalkan elemen yang dibuat oleh Momonosuke menjadi serangan ganda yang akan mematikan pihak musuh. Akan memang sangat epik jika kombinasi serangan ini akan dilakukan oleh mereka berdua untuk menghadapi Kaido. Oke, sekian pembahasan tambahan mengenai isi dari chapter One Piece 1026. Bagaimana menurut kalian dengan status dari Kaido ini nanti? Apakah hidup ataupun mati? Dan menurut kalian, siapa yang akan mengalahkan Orochi ini setelah bangkit dari tidur panjangnya? Dan kabar gembira untuk kita semua bahwa tidak ada libur untuk minggu depan. Terima kasih sudah menonton video ini dan selamat beraktivitas kembali.